Shalom, haleluya, puji Tuhan. Nah, semarak sore hari ini ya, berwarna-warni. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua, hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari perayaan Natal GBT Alpha Omega Banjarbaru. Haleluya, puji Tuhan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara? Jangan malu-malu kasih tepuk tangan. Iya, selamat datang kepada Bapak berbicara kita, Bapak Onesimus Purnaman. Selamat datang, Bapak. Ya. Kemudian juga selamat datang kepada Ketua dan Pengurus Bamak Kota Banjarbaru dan juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta dari berbagai gereja yang ada di Banjarbaru. Selamat datang kami ucapkan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua dan Pengurus Kawanua Mahesa. Selamat datang Bapak Ibu. Ya. Kemudian kepada Ketua dan Pengurus KKNU kami ucapkan selamat datang. Selamat datang. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang dari Banjarmasin. Ya, GBT Alpha Omega GBT Banjarmasin. Ya. Selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan dan jemaat GBT Kapuas. Iya, puji Tuhan. Dan juga tak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini yang kami kasih. Puji Tuhan. Dan bersama saya malam hari ini Yohana dan saya Junita. Kita akan sama-sama beribadah dan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tema Natal kita pada malam hari ini adalah kegelapan tidak dapat menguasai terang Kristus. Amin Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami akan bacakan susunan acara ibadah dan perayaan Natal kita pada malam hari ini. Yang pertama opening oleh MC kami sendiri, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga perayaan Natal. Oke, dan dalam perayaan nanti diisi dengan persembahan, tarian dan puji-pujian serta kata sambutan. Kemudian kita juga akan ada door prize ya. Jadi dimohon Bapak Ibu Saudaraku untuk terus mengikuti acara perayaan Natal kita ini dari awal sampai akhir ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa beruntung mendapat door prize malam hari ini ya. Kita akan sambut persembahan pujian dan tarian dari Alpha Omega Kids.
Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh ucapan syukur pada sore malam hari ini Tuhan, di mana kami masih Kau berikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memperingati hari kelahiran Tuhan ke bumi ini, untuk menebus segala dosa-dosa kami, dosa umat yang percaya kepadamu. Inilah kami Tuhan, seberapa kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Lawatlah setiap hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar beribadah memuliakan Tuhan, mengingat kelahiran-Mu ke bumi ini Tuhan. Kau sudah selamatkan kami dari lumpur dosa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi hidup kami semua. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Juga hamba-Mu, oh Tuhan Yesus Kristus, yang datang dari luar Jawa untuk melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu bagi kami. Mari Tuhan pakai dengan luar biasa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah hati kami Tuhan, tidak ada yang ada pada kami, hanya Engkau Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang kami sembah pada sore malam hari ini. Bertahtalah dalam puji-pujian kami Tuhan Yesus. Pakai semua Tuhan Yesus, alat-alat-Mu ini di dalam tangan-Mu Tuhan, dengan luar biasa. Kami mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami bebaskan roh kami, memuji memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua Tuhan, baik aparat kami juga dari Polri yang sudah bersedia untuk mengamankan Tuhan ibadah kami. Berkati mereka, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan keamanan, supaya berjalan semua dengan baik oleh kuasa-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Beracara ya Roh Kudus, berkatilah pada kami ini. Kami buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya katakan amin. Silakan. Saya mau tanya, berapa banyak dari kita yang percaya bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan? Boleh lambaikan kedua tangannya di atas tinggi-tinggi ya? Oke. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan,
Tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin Natal. Penyalaan lilin yang pertama yaitu oleh Gembala Sedang GBT Alpha Omega Banjarbaru, Bapak Pendeta Jonathan Gilaya. Bapak Pendeta Onesimus Purnomo. Penyalaan Natal ketiga yaitu mewakili keluarga Sidang Bapak Alwat Sasama. Mewakili kaum pria GBT Bapak Harjana. Penyalaan lilin Natal yang kelima mewakili GBT Ibu Susiana Sorba. Mewakili GYF Saudara J.
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita berikan. Sebab saat ada jalan terbuka buat kalian, hanya Engkau yang menunjukkan jalan bagi kami, Yesus.
jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi katakan bersama. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Bapak di surga yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di sore hari yang indah penuh sukacita. Tuhan berikan satu kesempatan kepada kami untuk dapat berhimpun bersama-sama di tempat ini, untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan, untuk beribadah bersama memperingati akan hari kelahiran Tuhan, atas setiap kehidupan kami yang telah menebus semua dosa kami Tuhan di hari Natal ini. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini, kami penuh sukacita Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan kami yang sampai hari ini Tuhan, kami percaya kalau kami kuat sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang baik, buat satu kesempatan yang baik sore hari ini, sehingga kami ada bersama-sama berbagi sukacita di tempat ini merayakan Natal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pujian, penyembahan, doa telah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya ini menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kami percaya sore hari ini ada kabar baik bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya ada sukacita Tuhan yang Tuhan taruh dalam setiap perkataan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah mendapatkan penghiburan. Kami yang dalam pergumulan berat, kami percaya kami pasti diberi kekuatan untuk dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami di tempat ini. Roh Kudus melindungi kami di dalam ibadah ini sampai pada selesainya. Dan kami percaya sukacita penuh akan kami terima di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami Bapa di surga yang baik. Kami akan dengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Dan kita semua jemaat Tuhan yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore. Selamat sore. Shalom semuanya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sore hari ini oleh kemurahan Tuhan kita dapat berhimpun bersama dengan GBT Alpha Omega Banjarbaru di dalam merayakan dan dalam beribadah dan merayakan Natal bersama dengan jemaat Tuhan di GBT Banjarbaru di tempat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dan juga terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yonatan Klia beserta dengan Ibu dan juga pengurus gereja dan staf pengembalaan di tempat ini, dan juga panitia dan jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah hadir bersama-sama di dalam ibadah Natal di tempat ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dan selalu ketika Tuhan hadir, selalu ada sukacita yang memenuhi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan saya adalah Pendeta Onesimus Purnama. Saya menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di GBT sama Alpha Omega juga yang ada di Sampit. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ke Sampit tapi tidak pernah ke GBT gitu ya Bapak Saudara. Ya kalau ke Sampit mampirlah, bolehlah ke GBT Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di GBT Alpha Omega Sampit. Puji Tuhan. Dan sore hari ini oleh kemurahan Tuhan saya dapat bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini
dalam ibadah Natal dan membagikan berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu setiap terima berkat firman Tuhan sore hari ini. Amin. Sinode Gereja Bethel Tabernakel pada tahun ini mengambil tema untuk Natal di tahun 2023 ini terambil dari Yohanes 1 ayat yang kelima, yaitu kegelapan tidak dapat menguasai terang Kristus, yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat yang kelima yang saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara pada saat sore hari ini, yaitu terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan terang di sini Yesus sendiri menyatakan bahwa di dalam pasal yang ke-8 bahwa akulah terang dunia, saudara. Kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang ketika manusia jatuh dalam dosa itu semua ada di dalam kegelapan, saudara. Kita semua ada di dalam kegelapan. Dan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mati listriknya di rumah, mati lampunya, kemudian di malam hari begitu gelap, Bapak Ibu Saudara pasti kesulitan untuk melakukan apa-apa. Yang banyak kita lakukan hanya berdiam saja dan bingung mau melakukan apa, saudaraku. Itulah karena kegelapan. Dan kegelapan itu identik dengan kekacauan, saudaraku. Di dalam Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu begini. Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Jadi kegelapan itu identik dengan kekacauan. Di sini dikatakan kacau balau, samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Itu bahasa Indonesia sehari-harinya demikian, Bapak Ibu Saudara. Kacau balau. Nah, pada saat sebelumnya itu kegelapan, kacau balau. Tetapi ketika Tuhan Allah ada, maka terang itu hadir. Ketika terang itu hadir, maka semua itu menjadi baik. Nah, sampai di sini manusia diciptakan dan semua keadaannya sangat baik, saudaraku. Dan semuanya indah pada saat itu di Taman Eden. Namun, saudaraku, manusia itu jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia diusir dari taman yang indah itu. Dan manusia masuk dalam satu kegelapan kembali. Di mana di situ terjadi kekacauan, pembunuhan terjadi. Iri dengki, iri hati, kekecewaan, panas hati, balas dendam. Semua perbuatan-perbuatan kegelapan itu terjadi. Manusia ada di dalam kegelapan pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa itu berjalan di dalam kegelapan. Termasuk umat pilihan Israel ada di dalam kegelapan. Kegelapan itu mengacaukan segala-galanya. Makanya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, terjadi kekacauan, saudara. Sampai terus di dalam kehidupan manusia terus mengalami kekacauan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata demikian, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, next. Oke. Ini agak banyak Bapak Ibu Saudara ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga. Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Di tempat ini ada yang suka mementingkan diri sendiri? Bilang sama sebelahnya, jangan pura-pura nggak dengar. Baru mulai khotbah kok pura-pura nggak dengar. Di sini dikatakan mereka mementingkan dirinya sendiri, bersifat apa? Makanya saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, lebih nyaman mendengarnya itu. Mata duitan. Mata duitan di sini dikatakan bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka suka menghina orang.
Ada anak-anak yang suka memberontak sama orang tua? Jangan pura-pura nggak dengar lagi ya. Suka memberontak kepada orang tua, kemudian tidak tahu berterima kasih, membenci hal-hal rohani. Kalau sudah perkara-perkara layanan, ibadah, doa, baca Alkitab ada. Kayak orang kudus saja, kayak orang paling suci. Mau saja deh, baca Alkitab, udah hafal. Masa bener kan? Ditanyain nanti bingung juga. Nah saudara, mereka itu nggak suka hal-hal yang rohani. Kemudian di sini mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun. Waduh, sampai dia ngomel begini. Ingat-ingat ya, ingat-ingat saya punya ngomongan ya. 7 turunan saya tidak akan pernah beri ampun. Waduh, ada nggak? Nggak ada ya di sini, nggak ada ya saudara. Di sana ya ada ya. Tapi orangnya pindah ke sini, enggak. Di sana aja ya Bapak Ibu Saudara, nggak ada di sini. Ada begitu saudara, di sana tapi nggak di sini. Ada begitu. Ingat ya, 7 turunan, wah 7 turunan. Jangan harap saya beri ampun, waduh. Ada loh gitu. Sampai mau lewat depan rumahnya aja mau beli sesuatu, warungnya dekat. Tapi karena ada orang yang dia nggak suka di situ rumahnya, rela dia putar jauh. Dia mau beli, padahal mau ke warung itu mau beli obat diare. Dia aduh itu ada diare, muter sana, muter sana, muter, ketahuannya dia ada di sana juga. Lagi muter lagi, sudah nggak sempat lagi. Dia lebih cepat dari segalanya gitu kan. Diare kan, saudara. Nah, itu. Dia sudah, mereka itu tidak suka memberi ampun. Mereka suka apa? Memburuk-burukkan nama orang lain, suka jelek-jelekin orang, suka memburukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan. Sebentar, apa? Tampar kah? Ada yang seperti itu? Apa? Lihat orang di sebelahnya, orang tuh hanya ngeliatin gitu. Apa? Celeng-celeng, lihat-lihat. Tampar kah? Saudaraku, ada loh orang begitu. Sebentar aja, karena hatinya sudah nggak benar, sedikit aja dia mudah marah, mudah tersinggung, saudaraku. Mereka itu kejam, tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat, angkuh dan tidak berpikir panjang. Banyak hal-hal yang jahat terjadi karena seperti ini sikap hidupnya. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Padahal orang ke gereja, ibadah, pelayanan loh, sikap hidupnya masih belum di dalam kebenaran. Seperti mereka tuh ada ibadahnya jalan, tapi dosanya, kejahatannya, sikap hidupnya yang tidak benar jalan juga. Dari ayat-ayat ini masih menjadi kesukaan dalam kehidupan kita. Ini udah Tuhan Yesus sudah mau dekat, datang jemput kita semua. Kalau kita tidak ditemui orang-orang yang meninggalkan cara-cara hidup ini, engkau tidak beriman di dalam Kristus. Padahal Yesus berkata, ketika aku datang, aku akan mencari adakah iman di bumi ini. Orang yang beriman kepada itu adalah orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang melakukan perkataan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, di sini dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang jauh ya, orang-orang yang seperti itu. Ada di antara mereka yang sudah menyusup ke rumah-rumah, lalu memikat wanita-wanita lemah yang punya banyak sekali dosa dan dikuasai oleh macam-macam keinginan. Wanita-wanita itu terus-menerus meminta diajar, tetapi tidak pernah dapat mengenal ajaran yang benar dari Allah, saudara. Sebagaimana Yanes dan Yambres melawan Musa dahulu, demikianlah juga orang-orang tersebut melawan ajaran dari Allah. Pikiran mereka sudah rusak dan iman mereka sudah kandas.
tetapi mereka tidak akan mencapai apa-apa. Sebab apa? Kebodohan mereka akan diketahui oleh semua orang, seperti yang dialami oleh Yanes dan Yambres juga. Berkaitan dengan ayat ini, kalau terang Kristus, kalau Injil, firman Tuhan itu terus diberitakan kepada kita semua, maka perbuatan-perbuatan itu akan semakin dinyatakan. Iya, saudaraku, jangan coba sembunyi-sembunyikan, pasti akan terbuka. Apalagi di tempat ini kabar baik terus disampaikan, Injil itu terus disampaikan, Kristus terus diwartakan. Artinya itu semakin menerangi tempat ini dan jemaat Tuhan. Kalau Anda dan saya, kita tidak berubah hidup kita, kita terus melakukan perbuatan-perbuatan ini, saudara, akan dibukakan oleh Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini, saudaraku, ada kehidupan kita yang mulai dibukakan, sikap hidup seperti ini mulai ditegur, saudara, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Artinya firman itu, sang terang itu menerangi kehidupan kita. Ini masih salah, ini masih jelek, ini masih gak benar. Ini makanya diwartakan, supaya apa? Kita hidup di dalam kebenaran, supaya ketika hari Tuhan kita ditemui menjadi orang-orang yang berkenan di matanya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh itu, dan inilah apa yang sudah kita baca ini. Ini adalah keadaan kekacauan dan kegelapan dunia. Perbuatan-perbuatan kegelapan ini, saudaraku, sama dengan dosa, dan upah dosa ialah maut. Nah, ada lagi, upah dosa jelas sudah maut. Oleh sebab itu manusia yang jatuh dalam dosa, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang jatuh dalam dosa itu, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang hina, orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Dan ini adalah orang-orang yang pantas binasa. Seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara ini pantas binasa. Pasti kita pernah melakukan satu perbuatan-perbuatan ini, pantas binasa, saudara. Mungkin di tempat ini yang duduk sore hari ini, ada yang masih suka dengan segala perbuatan ini, terus menyukai perbuatan ini dan sulit untuk meninggalkan perbuatan ini. Saudaraku, sore hari ini ada kabar baiknya bagi kita semua. Di dalam Injil selalu ada kabar baik. Katakan amin. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Oleh sebab itu kita harus sering mendengar Injil. Martin Luther berkata demikian, saudaraku, aku selalu menyuarakan Injil bagi diriku setiap hari, karena setiap hari aku sering lupa. Martin Luther yang mengatakan demikian. Aku selalu memberitakan Injil, menyuarakan Injil bagi diriku sendiri setiap hari, karena setiap hari aku sering lupa. Nah, sebab itu, saudara, kita semua, mari kita wartakan Injil kepada kehidupan kita, mulai dari hidup kita setiap hari, karena Injil itu adalah kabar baik, saudaraku. Inilah arti Natal, yaitu demikian. Tetapi segala perbuatan kegelapan, kita adalah orang yang pantas binasa, pantas kita menerima hukuman. Tetapi karena Natal, karena datangnya Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka yang tadi menjadi disambung dengan tetapi. Bapak Ibu Saudara tahu kata tetapi? Tetapi itu membantahkan akan hal yang sebelumnya. Kalau tadi kita ini pantas dibinasakan, pantas menerima hukuman yang kekal, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Roma 6 ayat 23 berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi, katakan tetapi,
Kristus Yesus Tuhan kita, sang terang itu yang disampaikan oleh Yohanes. Ini adalah kabar yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh Yohanes. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yesus dia mengatakan, akulah terang dunia ini. Kita manusia yang berdosa ini tidak dapat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dengan usaha kita manusia tidak akan dapat mengenal Tuhan. Agama itu usaha manusia untuk mengenal Tuhan. Tetapi kekristenan itu berbeda, Saudara. Kekristenan adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Amin. Siapa kita? Kita orang berdosa. Kita orang yang sangat terbatas, hina, nggak layak, tidak mulia. Mau mengenal Allah yang tak terbatas, pencipta segalanya, tidak akan mungkin. Makanya Allah dia datang memperkenalkan dirinya. Dia berkata, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah air kehidupan. Dia katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, inilah Allah yang benar, Tuhan kita yang benar. Inilah kekristenan, itu bukan usaha manusia untuk menemukan Allah, tetapi kekristenan adalah Allah yang menjumpai umatnya yang berdosa. Saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita dipilih menjadi umat ketebusannya. Kabar baiknya sore hari dari Injil Yohanes 1 ayat 5a ini adalah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Artinya ketika manusia di dunia ini semua dalam kegelapan, sang terang itu, dia yang kudus dan mulia, di tahtanya yang kudus dan mulia, ia rela turun ke dunia yang kotor dan hina. Untuk dia apa? Menebus dosa manusia. Dan bukan saja dia turun ke dunia, dia katakan dia sampai turun kepada tempat kematian. Untuk apa? Dia merebut dari situ segala maut, dari alam maut itu satu kehidupan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu yang dilakukan Yesus. Sang terang itu, saudaraku, bercahaya di dalam kegelapan. Dia mau datang, saudaraku. Sehingga Matius 4 ayat 16, bahasa Indonesia sehari-harinya berkata demikian, bangsa yang hidup di dalam kegelapan telah melihat terang yang cemerlang. Bagi yang diam di dalam negeri kegelapan maut, telah terbit cahaya terang. Bagi yang diam di negeri kegelapan maut. Sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang yang diam di negeri kegelapan maut. Tetapi karena kasih Tuhan, maka terang itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melewati Natal demi Natal, apakah yang kita renungkan? Mari sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini bersama merenungkan, siapa ya aku ini ya? Kalau bukan Tuhan, siapa aku? Mungkin aku di hadapan manusia, aku orang-orang yang dikenal, orang yang dihormati. Tapi sebenarnya kalau tanpa kasih Kristus, aku adalah sebenarnya orang-orang yang pantas dihukum, pantas menerima hukuman maut itu.